Bismillahirrahmanirrahim. Dan cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dijatuhkan rantai itu kepada bumi ini, niscaya terbakar sekaliannya isi bumi. Pembahasan malam Rabu yang lalu, hukuman kepada orang yang meringan-ringankan salat ada 15 siksa. Dalam 15 siksa tersebut, 6 perkara waktu hidup di dunia dan 3 perkara ketika waktu mati dan 3 perkara waktu bangkit dari kubur pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, pada ketika bertemu dengan Allah. Itulah kesimpulan pembahasan malam Rabu yang lalu. Dosanya atau hukuman kepada orang yang memudah-mudahkan untuk bekerja salat. Bersambung sebuah sejarah daripada Abdullah bin Abbas, bagi orang yang kena hukuman pada hari akhirat akan dicambuk dengan rantai daripada api neraka. Persoalan perbandingan api atau rantai pada api itu, apabila rantai itu dijatuhkan ke bumi, maka sungguh terbakarlah sekaliannya. Erut ulaut, laun angeh. Erut udarat, erut gunung, gunung angeh. Dumna luah laut na ia dalam bisa angeh, dan luah dunia bisa angeh. Bayangkan kena buat tubuh dia. Maka baik mudah-mudah katanya tak tinggal semayang, dan baik mudah-mudah tak melalai di dalam berbuat kejahatan. Segeralah bertaubat. Semoga Allah mengampun dosa yang kalian pernah katanya lakukan. Apakah itu dosa itu kecil atau besar, dosa zahir, dosa batin dan sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtana batil kabair wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula segala sembahyang yang 5 waktu itu kafarat, tebusan bagi barang yang antara sekaliannya selama dijauhkan akan dosa besar. Kelebihan salat 5 waktu. Setelah kita kerjakan salat subuh, antara subuh dengan masuk zuhur, maka kita tidak ditulis dosa. Antara zuhur dengan masuk asar juga tidak ditulis dosa. Antara asar masuk maghrib, antara maghrib masuk isya, antara isya masuk lagi waktu subuh, dosa di tengah-tengah waktu tersebut setelah dikerjakan salat tidak ditulis, artinya menjadi tebusan selama tidak dikerjakan dosa besar. Berarti dosa-dosa ubid yang terjadi di tengah-tengah semayangnya, yang terjadi di dalam celah-celah watih semayang, nyan gepampun mandum hikmah semayang selama yang tak puput ken dosa rayu. Dan sembahyang Jumaat kepada Jumaat kafarat bagi barang yang antara keduanya, nilai salat Jumaat antara Jumaat yang lalu dengan Jumaat yang akan datang. Di tengah-tengah itu sekitar 6 atau 7 hari. Bila ada dosa diampuni selain daripada dosa besar. Kalau tak semayang
Jumaat yang kau likut. Na dosa ba'uro Sabtu, ba'uro Minggu, ba'uro Senin, ba'uro Selasa, ba'uro Rabu, ba'uro Hameh, dang kita mau Jumaat yang sejak uro Sabtu sampai Hameh. Ubina dosa kita yang pampun kelebihan sembahyang Jumaat selama yang tak pupuknya ken dosa rayu. Adapun dosa rayu nyan han ampun dengan kelebihannya mesti dengan cara bertaubat. Dan lebih 3 hari salam getamah lam leuro tu setelah 7 urau abuna getamah lam leuro tu jumlah jih 70 urau ge kaparat dosa kelebihan sembahyang Jumaat. Dan riwayat daripada Ja'far, daripada bapaknya, daripada neneknya. Riwayat daripada Sayyidina Ja'far, beliau mendengar daripada ayahnya, ayahnya mendengar daripada ayahnya lagi, iaitu daripada kakeknya Ja'far. Sabda Nabi SAW, sembahyang itu keridaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dikasihi oleh malaikat. Nilai salat mendapat ridha Allah dan kita dicintai oleh malaikat. Ya, nilai semayang tatemung ridha Allah dan tatemung kasih nibak malaikat. Dan jalan anbiya, jalan para nabi yang mencari ridha Allah dan mendapat kasih sayang dari malaikat, itulah jalannya melaksanakan salat. Dan nur ma'rifah dengan salat itu bisa ada nur dalam hati mengenal Allah. Semakin tiga tak ibadah, semakin yakin hati kitanya lumah takalan kekuasaan Allah. Semakin yakin tak ibadah, pengung hati mutamah galak deh kebesaran yang na ba Allah yang giju kepada kitanya, sehingga mutamah yakin dalam berbuat ibadah. Dan asal iman, asal orang termasuk iman adalah dengan dikerjakan salat. Jadi dengan salat itu permulaan kita dianggap orang beriman. Dan diperkenankan doa. Syarat doa diterima mesti adanya salat. Tamu doa nah semayang hana getung doa. Dan dikabulkan segala amalnya untuk diterima amal yang lain, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah-ibadah yang lain, salawat, zikir, baca Al-Quran, bahkan haji dan umrah. Semua itu bisa terpending kalau dia tidak dikerjakan salat. Maka apabila dikerjakan salat, baru diterima ibadah puasa. Puasa na agaknya semayang hana getim, nya hana gebi pahala. Puasa agaknya hana getung oleh Allah. Zakat na ibadah lain na, tapi semayang hana, nya ibadah lain hana getung oleh Allah karena hana gesemayang. Iban cara manga getung ibadah puasa, zakat dan lain-lain, yang ke benar semayang. Dan berkah pada rezekinya, walaupun dapat sedikit tapi berkah. Diberikan sedikit cukup, kalau diberikan banyak ya lebih. Ini dikarenakan dapat berkah rezeki karena adanya salat. Tetapi sebaliknya, dapat rezeki itu banyak tapi tidak pernah merasakan cukup. Le rezeki merumpok tapi hansip menyagobinit lebih dalam karat, nyan gara-gara hana semayang. Dan kesenangan bagi badan, sehat badan. Salah satu olahraga yang paling terbaik adalah salat. Ketika lama rukuk, menghilangkan penyakit sakit pinggang, membersihkan ginjal, gadah sakit keing, gadah penyakit ginjal dengan rukuk trip-trip. Kemudian waktu sujud dipompa jantung lebih kuat, maka selamat daripada mudah diserang penyakit stroke yang mencerna seluruh tubuh. Maka giu rukuk utrip dan giu sujud utrip nyan olahraga paling terbaik untuk kesehatan bagi tubuh manusia.
Mengerti ladum tarukung fi'an ana moga jab kata budah tatajul fi'an ana moga tengam kata budah yang kelagian maka ana target lagi yang gupegah timbullah bagah penyakit. Dan senjata atas sitru menjadi senjata untuk melawan sitru. Pengertiannya, musuh tidak mudah diserang kita kalau kita salat. Musuh tidak mudah menganiaya. Hana sembarangan mudah untuk dia zalimi kita yang. Hana mudah berangkau dia khianat kita yang. Minya kita yang na ada semayang nyo juuh dengan musuh dari orang lain. Hana mampu untuk diilanya kita yang. Karena kagak pelihara oleh Allah. Dan kuncinya dan kebencian bagi syaitan. Ya, kemudian syaitan itu sangat marah, sangat benci dan musyakkah ia antara taulannya dan antara malikil maut. Musyakkah dalam artian sangat payah, sangat mudarat, susah syaitan untuk menggoda orang-orang yang salat. Kemudian malik maut juga susah mengambil nyawa orang yang ibadah. Ketika kena cok nyawang rat gelinyung, dikul di gelinyung. Wahai malik maut, telinga ini adalah telinga mendengar nasihat, telinga mendengar pengajian. Olehnya ja'lam rat mata. Mata menjawab, mata ini yang melihat kebenaran. Kemudian bagian kaki, kaki ini melangkah tempat-tempat kebaikan. Ja'lam bagian tangan, ditolak, tangan ini adalah berbuat baik. Tangan ini memberi sedekah. Tangan ini membantu fakir miskin, anak yatim. Tangan ini yang mengusap kepala anak yatim. Sehingga susah malik maut, bak gecok nyawang. Akhirnya kembali kepada Allah. Lalu jawaban Allah, wahai malik maut, pergilah ke syurga, mintalah namaku pada malaikat malik ridwan. Wujudlah nama Allah oleh malaikat yang jaga syurga malik ridwan. Gejuk bak malik maut. Lalu namanya ke pelumah. Lale senang hati ke pandang nama Allah. Ngenyan ke gecok nyawang hanali itulah oleh tubuh kean. Yang kelebihan semayang. Kalau salah itu sudah benar, tapi mian semayang hana betul, nya hana fungsi. Yang kepegah kelebihan guna hana fungsi. Menye semayang kalau betul, maka baik semayang asai ke atas semayang. Usahakan betul. Dan siraj, yakni pelita di dalam kuburnya. Ketika mati berbaring, kita tidur sekian lama, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bagi orang-orang yang dahulu, kubur yang sempit dan kegelapan itu bisa terang di dalamnya karena adanya lampu. Lampu itu merupakan nilai balasan daripada salat. Dan hamparan di bawah lambungnya. Nah tumpan walaupun secara lahir urung kalang gupa di atas tanah melapih ngeja kapan. Tetapi iganya ge'ilang kubur senang. Nah hamparan yang melebihi mangat daripada tika yang dalam dunia. Dan menjawab serta mungkar dan nakir. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir mudah dia menjawab. Karena apabila hana mampu terjawab pertanyaan mungkar dan nakir, nya nuro malam sejak gepeih kitanya dalam kubur sampai kiamat dunia selalu disiksa. Kalau jawaban itu bisa kita jawab, maka selamat dari tita kubur. Nilai bisa menjawab karena salatnya sudah benar. Dan menjinakkan Tuhannya, Allah Ta'ala merasa suka, merasa senang, tidak marah kepada hamba itu. Dan yang menziarahi pada kuburnya hingga hari kiamat. Ya, truk ba urung lain suka galak hati dia ziarah kuburnya sampai urung kiamat. Masih kalang kubur-kubur ulama. Dari jamun puluhan tahun bahkan ratusan tahun, setiap saat banyak orang yang menziarahinya.
galak urang yak ziarah, senang hati urang yak ziarah, han tua gom ke danyo, han benci gom ke danyo, nyan gara-gara ibadah semayang dalam dunia. Maka banyak orang suka menziarah kepada kuburnya. Maka apabila adalah hari kiamat, jadilah sembahyang itu menudungkan di atas kepalanya, menjadi payung. Di saat kita pijak tanah dari perak, mumo tingah gupuja li Allah keli tanah menang dari perak, betapa panasnya, dan tidak dipakai sandal. Sedangkan atas kepalanya matahari sejengkal, sejengkai ada ulai mata urau, silap hana tasuk tagidang dia tuh tanah dari perak. Iban suum hana payung, hana bak melindung. Tetapi bagi orang yang salat, dia adalah ada naungan, na payung bahasa kita yang tinggal hana suum kan. Dan mahkota di atas kepalanya dipakaikan pakaian kerajaan. Mahkota pakaian raja yang terbuat daripada emas, pakaian kehormatan, dan pakaian menutupi tubuhnya. Kemudian ketika terbangun daripada kubur, badan tidak terbuka aurat. Karena secara umum waktu bangkit dalam kubur, pakaian tan badan telhun bini huruf. Maka dengan nada semayang, badan katanya na pakaian, hana telhun tidak telanjang pakaian. Dengan nilai dah semayang, kamu tutup tubuh. Dan cahaya yang berjalan antara dua tangannya ketika bergerak tangan kanan, bergerak tangan kiri, pada arah perjalanan kita ada cahaya, artinya mudah dalam perjalanan, tidak sesat arah menuju kepada syurga. Menyahana lam suput dalam kegelapan mencari syurga, neraka yang kita dapat. Karena suput anak mau tuju, tapi dengan semayang pun dan kuyan dan afilin antaranya dan antara api neraka, penghambat bahasa kita, penghambat atau satir antara diri kita dengan neraka, menjadi menghambat adalah nilai waktu salat di dalam dunia. Antara tubuh katanya dengan apui menghambat, hana kenang, hana getut. Dan hujah dalil keterangan bagi orang yang mukmin antara hadapan Tuhannya. Waktu gu periksa tengok satu persatu gu pedang di ke Allah, menjadi kemampuan tajawab waktu Allah Ta'ala temanyang sanggup tajawab, mampu tak beri jawaban, nyan nilai tak semayang. Dan memberatkan timbangan waktu gecing amal ibadah. Ibadah katanya berat, artinya banyak amal ibadah dengan karena nilainya salat. Dan melalukan dia di atas sirat, mampu selamat kita lewat pada siratal mustaqim dengan nilai salat. Dan anak kunci syurga, anak kunci syurga juga salat. Miftahul jannah as-salah, miftahul salah at-taharah. Kunci syurga adalah salat. Kuncinya salat bersuci. Bila tidak punya ilmu taharah, tidak mengerti ilmu bersuci, maka tidak sah salat. Tidak sah salat, maka tidak dibuka syurga untuknya. Mangat tehah syurga kunci ji adalah guna semayang. Mangat sah semayang guna ilmu bersuci. Taharahnya sangat penting kunci sah ibadah. Sah ibadah guna yang ke kunci dalam syurga. Karena bahwasanya adalah sembahyang itu tasbih dan tahmid dan takdis dan ta'zim dan qiraah dan doa. Dan yang terlebih afdal doa, sekaliannya itu sembahyang bagi waktunya. Nilai salat menjadi pahala tasbih, pahala tahmid, pahala takdis,
ta'zim membesarkan perintah Allah, nilai pahala qiraah membaca, dan nilai doa karena dalam salat itu ada doa. Dan yang terlebih afdal di antara sekalian doa itulah doa di dalam waktu salat. Yang berdalam pun bentuk hajat lim doa luar semayang, sebab doa dalam semayang nyalain. Dalam salat itu doa yang paling terbaik. Tapi bukan pemahamannya doa dalam salat tidak ada doa di luar salat. Kemudian perkara doa di dalam salat sudah diatur dalam syariat, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunat. Yang maksud pengertiannya adalah doa yang kita baca dalam salawat, dalam salat, maka doa itu terlebih baik dari doa-doa di tempat yang lain. Yang semayang dalam watero, dalam semayangnya na doa, nyan doanya lebih ke mustajabah, lebih tahu ke diterima oleh Allah. Man di luar semayang tam doa la ilam. Beda ji mialam semayang hana bebas tam doa lagi yang kagak tu. Doa baru ku nyan ta baca, doa ba intidal, doa ba sujud, antara dua sujud, enggak sujud kedua, do tahiyat. Kan kagak tu ya. Anjir tam doa lain-lain ji. Mamia tai luar semayang bebas berangkat pergi tam doa, ada di luar yang kagak tu dalam semayang. Faedah daripada Abdullah ibnu Umar, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya apabila hamba berdiri kepada semayang, atau bahwasanya hamba apabila berdiri kepada salat dan berkata ia orang tersebut Allahu Akbar, keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Ini perbandingan kelebihan dalam gerakan salat. Hadis daripada Abdullah ibnu Umar. Beliau pernah mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah berkata, kelebihan bagi orang salat ketika dia berdiri dan mengangkatkan dua tangan sambil membaca Allahu Akbar niat dalam hati, maka pahala mengangkatkan dua tangan itu seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Nyan golom baca iftitah, golom baca Fatihah, golom baca surat, golom ruku' itidal dan lain-lain. Baru tadang setelah baca usalli fardal isya'i, contoh arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman ataupun imaman bagi yang dengimum. Dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, masukkan niat sertakan kasat, ta'rat dan ta'yin. Baru itu saja sudah dapat pengampunan dosa, keluar dosa dari tubuhnya seperti bayi keluar dari rahim ibunya. Yang barunya maka rayu dah yang pahala. Dan apabila berkata ia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surat Allah baginya dengan tiap-tiap bulu yang di atas badannya kebajikan. Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca Allahu akbaru kabira, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillahi rabbil alamin. Baru a'udzubillah baca, maka diberikan kebajikan kepada orang baca a'udzubillah dalam salat setelah takbir sejumlah bulu yang ada pada badannya. Dumna yang na baule
dan bule-bule lain yang nabak badan, nyan sejumlah bulu tersebut diberikan kebajikan baru membaca a'udzubillah. Mamnya yang botak, ya malam kali kunci. Ya, kalau yang botak diperhitungkan pada asal, walaupun botak uram ji kena tinggal, terhitung juga. Nah, terhitung mana masalah. Ayu dah kan buat tambulan. Bente hayunya kalih takrut. Rambut tidak ada, apakah tidak mendapat yang dihitung bukan lembaran rambut, tetapi adalah pori-pori dasar uram ukheu. Walaupun ia teh kata krut, tapi lubang ukheu kah nak ada yang terhitung sih. Yang tak boleh apa-apa lain lam dumbur macam-macam. Dan apabila membaca Fatihah, maka seolah-olah seperti mengerjakan haji dan umrah. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin hingga akhir waladhdallin. Lagi terpubut ibadah haji dan ibadah umrah, itulah balasan kepada orang baca Fatihah dalam salat. Beda Fatihah luar salat je lain bang. Lagi ada baca Allah a'udzubillah punau, a'udzubillah kata luar semayang yang terjumlah bule yang na bak tubuh binang gebifah la a'udzubillah pat dalam semayang. Kemudian gejuklah pahala haji, pahala umrah ke orang yang baca Fatihah, Fatihah dalam semayang, ke Fatihah tai luar, Fatihah tai luar la ilmu nilai. Dan apabila ruku' maka seolah-olah seperti ia bersedekah dengan 9 daripada emas. Ya, yang mana? Sumbang. Setimbang. Dengan setimbang daripada emas, sejumlah ukuran beratmu yang getanya mu sedekah, dumnan gejuk fahala ke orang yang ruku. Maka ji baik bagah-bagah dah. Tak ruku betrip yang sebenarnya yang paling gad sebelah ke. Menyahan tak baca sebelah ti kurang, han tak baca ti kurang 5, han baca ti kurang 7, han tak baca 7 limong, hantar baca limong bunal he. Nyambak he nak pegalam 3 mentang kanjit. Ya, menyambak but. Tapi pahala beraya pancaranya. Ya, jadi baca kahai yang sempurna tat benalah pertengahan. Maka dengan setimbangnya daripada emas, ukuran ubi tamu sedekahmu, le tam sedekahmu, le pahala, maka sejumlah le nya ke orang yang ruku. Dan apabila berkata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam ruku, maka seolah-olah ia membaca akan segala kitab yang turun di langit. Yang mentang posisi dalam ruku. Dalam ruku' tak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nyan seakan-akan ubina kitab yang keputrul li Allah ke Nabi. Nyan kabih tak baca li kita yang. Dumna li fahala tak baca kitab yang keputrul ke Nabi. Maka dumna li fahala gejuk ke orang yang baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dalam ruku'. Dan apabila berkata sami'allahu liman hamidah, nyala dum yang baca limal salah, menyalimal bagi harta, maknanya liman bagi seseorang. Liman hamidah, kelebihannya menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmat ketika katanya rafa' dari ruku' menuju ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, nyan watenyan Allah Ta'ala getilik kepada orang budah ni bak ruku' dengan tilik yang rahmat,
dengan melihat kasih sayang. Galak tat Allah, senang tat Allah gekalan hamba yang bangkit dari rukuk menuju ke i'tidal. Menyerahkan sami Allahnya nah berbeda makna itu. Sami Allah dan sami Allah. sami Allah Ha. berat tat beda. Sama langit berarti kah? Sama a yang langit. Sami langit dia. Menyetabuh makna pada takun Sami'allahu telah didengar oleh Allah. Menyaguhun kibanen berapa? Sami Allah yang diurungkan. Sami Allah. Salah. Sami Allah. Sa'a. Ha. Mia sama langit. Langit berarti Ya. langit. Langit. Sama langit. Dari sama'a. Tawakaf sama'a sama langit. Mia sami'a tawakaf sama sami' nyan bermakna mendengar. Nyan salah bari salah makna. Nyan payah tahu bah memang na yang menan. Lagi urang bak sambung ngaji Rabbana lakal hamdu min guhun. Min usamawati wa min ul ardi wa min uma. Nyan salah mendung. Yang butuh saboh man ba uram lain mil mandum ba ujung jih baru min taboh ba uram taboh man ba ujung taboh min di tengahnya mil mandum pa taboh man ba uram sami'allahu liman ya taboh man hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Yang baru min taboh. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'. Adapun ba'du ba'. Yang baik ba'u tu. Syai'im ba'u. Kubu ba'u na tu. Jadi salahnya yang baca lagi penuh. Nalam yang baca sami Allah, baca sami Allah berdosalah Allah yang ke kanan apa dia? Ya, kita yang salah, tak apakah Allah yang dosa? Yang gara-gara sami Allah. Yang berhati-hati. Ada hang pasal hendak huruf berkena. Ba hanamri alih pihkan ain pihkan ada sami'a. Nyan akai tengah-tengah alih pihkan ain pihkan mi alih menyain ain nyaw ain kan alih pihkan di tengah-tengah sami'au yang salah sami'allahu liman hamidah. Yang baru lanjut dengan doa lagi yang biasa. Maka ketika watanya Allah getilik kurungnya dengan tilik rahman. Dan apabila sujud ia diberi Allah Ta'ala akan dia dengan sebilang-bilang manusia dan jin akan beberapa kebajikan. Wate ta sujud bagi yang kan sakit giyo putrun ilayah tu'ud lehnyan jarau 12 lenyan baru pejap dhau jarau dengan bahu sejajar be berat hat ulikut be berat hat ukur seandainya na barang lain tak perlu ada bahu rut ada jarau katanya rut be berat hat dan be ulikut. Kemudian giyu petinggi perut wa yuqillu batnahu an fakhidhahi. Giyu petinggi perut daripada dua pahanya, baik mempunjuk dalam kiafah. Kemudian giyu jeut raw dan giyu sujud bujab baik menggantung, giyu perenggang 12 jara dengan hung bagi tanya urang agam. Rapat 12 jara dengan hung bagi urang hidang. Nyan ahwate ka sujud sejumlah manusia yang di dunia dan jin yang ada di dunia, sejumlah itulah diberikan kebajikan kepadanya. Maka jahitan manusia di dunianya. Iya. Jahitan manusia dalam dunianya.
dan jai data jin yang na di tinau walaupun gedanya hana tatudum padum jumlah, maka sejumlahnya gejuk pahala kepada orang yang sujud. Dan apabila ia berkata subhana rabbiyal a'la, yang cipu perhatikan na lado mantang salah minya ain di poin subhana rabbiyal nyan ain di poin salah, yang benar bukan ain, alif lam di poin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang betul kan minya ini poin ya. Yan hana daleh na ba tulisan yang hana tulis hamzah, na tulisan yang tulis hamzah, tapi yang maksudnya alif lamnya yang poin, maka bacaan ji kan yang bacaan ji ini poin lagi yang tulisan meliput yang mana tulisan ji perhatikan macam dulu ain di poin lam na rumuh ya. Nyanya yang baca aji ini poin nyanyo ke lam alif lam rampagau hidup hamzah terkedi hana tulis hamzah nya alif lam jid yang keji yang poin jadi kan bunyi dalam huruf ain subhana rabbiyal yang tengah-tengahnya pikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wati atau bacanya maka seolah-olah seperti ia memerdeka dengan tiap-tiap surat dan ayat daripadanya Al-Quran akan seorang hamba sahaya. Domnale lagi ada baca ayatnya dumnan ke jumlah tapu merdeka namanya. Bicara membebaskan budak, jangankan persoalan banyak, satu saja budak yang dibebaskan maka bebas dia dari api neraka. Apalagi banyaknya budak yang dia merdekakan sejumlah ayat Al-Quran. Mangkong kajai daknya tak jajai pada jumlah haji 6,660 jai datat ya. Yang ke lagi nilai sejumlahnya domnan ka dapu mereka budak. Dan apabila ia membaca tasyahud, setelah pajan, setelah tahyid, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nyakun tahyid penghormatan diawali dengan at-tahiyy. Nyatinan na dua boh tasydid ba'ta taboh hang lia lan taboh at-tahiyy ba'ya lam laduk at-tahyatul yang salah at-tahiyyatul penghormatan mana tahyid. Kalian baru musambungan tasyahud pakan keun tasyahud karena yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Itu mana tasyahud? Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Wakaf tasyahud. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Itu kalimat masdar. Kenapa itu disebut tasyahud? Karena kita baca asyhadu, itulah tasyahud, mensaksikan. Gimana? Bukan istilah bahasa tasyahudnya. Tasyahudnya bukan istilah bahasa tahiyat. Lain. Tahiyat lain. Tasyahud lain. Salawat lain. Salam lainnya kamu tambung. Duduk baca tahiyat.
tahiyat bahasa tahu. Tasyahud. Oleh tahiyat tasyahud. Olehnya selawat. Olehnya salam. Dari at-tahiyyatul itu penghormatan kun tahiyat diawali kalimat at-tahiyyatul sampai wa ala ibadika salihin yang dialog penghormatan antara Nabi Muhammad dengan Allah dan Allah dengan Nabi Muhammad, kemudian kepada hamba-hambanya yang saleh, baru tasyahud yang disunatkan menggerakkan telunjuk nyampakkan dari pun. Tasyahud. Ketika membaca tasyahud digerakkan telunjuk inda qauli illallah kan dari pun asyhadu an la ilaha illallah pertama pada kalimat illallah lalu buat pun ju asyhad keitinan yang sunat inda qauli pada ketika kita baca illallah pada posisi illallah yang kehwatanya yang giyu dan hanali putrun Anali putrun 3 wa ta salim